Mami Ika lagi, dimanapun para sobat Mami Ika berada, everywhere and anywhere, tetap stay tune di konten ini, oke? Jangan lupa tetap dikasih like, di komen-komen, dan jadi subscribernya konten Mami Ika. Oke para sobat, hari ini sekejap saja kita akan melihat apa tadi kan sudah berbicara mengenai panas ekstrim di mana bulan Agustus ini kita akan merayakan hari kemerdekaan. Di sini Mami Ika sudah berpakai baju putih merah menyambut hari kemerdekaan minggu depan. Dan cuacanya juga panas ekstrim, juga hari kemerdekaan merah putih. Dan apa akibatnya terhadap tanaman kita? Tanaman kita seperti yang Mami bilang tadi, panas ekstrim ini di bulan Agustus sampai Desember. Nanti tanaman kita itu harus kita perhatikan baik-baik dari namanya panas ekstrim. Kenapa? Karena panas itu bisa membuat daun-daunnya jadi terbakar, dan itu sudah kejadian. Ya, kita lengah sedikit saja para sobat, tanaman itu terbakar daun-daunnya. Si ratu daun ini akan mengalami kebakaran daun. Kemudian apalagi yaitu medianya cepat kering, apalagi media kita itu poros, airnya langsung jebol, ya kan? Nah, itu kita yang tadinya hanya menyiram ya di musim yang hujan, yang kelembapannya tinggi, kita menyiram 3 hari sekali, 2 hari sekali. Dan sekarang di panas ekstrim begini kita harus siram setiap hari. Kalau enggak apa? Daunnya kebakaran, kemudian apa? Daunnya menguning semua yang tadi dah di konten-konten sebelumnya kan. Akibatnya itu ditinggal sebentar aja. Kita mau coba nih pola penyiraman di musim hujan ya, di musim hujan yang sampai sekitar bulan April kemarin kita coba lagi 3 hari sekali, itu percuma, kasihan. Kenapa? Si ratu daun ini akan mengalami daun terbakar, akan mengalami daun kuning, ya kan? Karena apa? Cepatnya penguapan, tingginya penguapan, dan apalagi yaitu tanaman ini akan malas dia bertunas daun, daunnya malas sekali tumbuh tunas baru, yang ada malah ya perkembangan bunga yang banyak. Oke, bisa dilihat di sini semua pada mengalami perkembangan bunga yang sangat banyak karena proses fotosintesis dan penguapannya itu berlangsung sangat ekstrim ya. Jadi jangan lupa pola penyiraman diganti jadi setiap hari. Apalagi tanaman itu ditaruh di dak lantai 2, dak lantai 3 seperti ini, ya kan? Oke para sobat. Kenapa kita harus membuang ini para sobat ya? Ini udah panjang sekali batangnya ya, bukannya karena apa-apa para sobat. Ini kan dia ada tunasnya nih, ya kan? Ini yang cantik ini. Kita harus buang ini supaya ya tunasnya ini berkembang dengan bagus. Kalau enggak nantinya jadi kayak gini para sobat. Lihat tuh sampai 2 kayak gini Mami Ika biarin aja tuh, lihat daunnya nggak berkembang, mati. Ya kan, apa sih namanya ini ya kalau di manusia? Bukan ini. Nih, kayak gini tidak berkembang namanya, ini aborted, tidak berkembang dengan baik ini. Ini akibat adanya ini 2 pertumbuhan bunga, ya kan? Tuh kita nggak Mami Ika biarin tuh, Mami Ika biarin sampai gini nih. Nih teman-teman, sampai tumbuh kayak gini dalamnya. Tuh, ya kan? Tuh, akibatnya tuh si ratu daun kita daunnya jadi aborted, jadi kita harus bantu dia. Siapa akan kalau kita biarkan aja ya yang terjadi seperti ini terus ya, kita akan kehilangan daun-daun baru. Tentu saja kita tidak mau ya kesempatan itu kita biarkan begitu saja. Kita harus bantu tanaman-tanaman ini ya. Baiklah teman-teman, ini nggak mau terjadi lagi di sini ya. Nih kita buang saja, pastikan pisaunya itu steril ya. Baiklah, kadang-kadang orang mensterilkan pisau pemotong ini, ada yang dibakar, terus ada yang dibersihkan dulu pakai sabun. Ini sih tadi sudah dibersihkan pakai sabun, dibersihkan, oke. Terus pastikan disiapkan nih anti germen. Atau kalau nggak ada anti germen, teman-teman pakai betadin aja. Atau nggak ada betadin, teman-teman pakai antrakol atau detin ya. Nah, kayak gitu. Untuk apa sih itu semua? Untuk menutupi jaringan yang luka. Oke teman-teman, sekarang kita potong aja ya, potong saja. Tuh ya teman-teman ya, ini ada 2 nih teman-teman. Kalau kita biarkan pertumbuhan tunas-tunas yang tuh di dalamnya masih ada lagi, oh my god. Kadang-kadang kata orang udahlah biarin aja gitu katanya kan. Kenapa? Karena pada takut semua dengan adanya jaringan yang terluka kan. Sebagai kalau jaringan yang terluka tidak segera ditutupi kan membuat jaringan luka baru. Di sini tuh bakal ada satu lagi nih teman-teman, ya my god. Tuh ada satu lagi tuh di sini. Nah ini kan dia pertumbuhan tunas di sini. Ini kalau kita nggak biarkan aja yang tadi itu, nah terserah teman-teman mau pakai mana. Pakai betadin boleh, pakai antrakol, bubuk antrakol juga boleh ya teman-teman ya.
sini tuh aku. Udahlah, biarin aja gitu kan. Biarin aja lah, kenapa sih ada jaringannya di dalam sini, ada lagi nih teman-teman. Nggak pengaruh juga, nggak pengaruh gimana teman-teman dah. Itu jaringannya luka bisa ditutupi dengan antrakol juga. Ini antrakol bubuk ditaruh di situ juga boleh. Dikasih betadin sampai kering juga nggak boleh. Tuh, pastikan medianya tetap selalu basah ya guys. Pastikan media tetap selalu basah karena panas ekstrim nih. Oke, kalau kita nggak buang nanti pertumbuhan daun yang ini bisa aborted gara-gara di dalamnya sudah ada calon bunga sebanyak 3. Oke, ini sudah selesai. Ini kembali ke sini, yang satunya lagi ini minta pertolongan juga. Nah, tuh teman-teman, ini kan gimana ya susunan daunnya ya, ya ampun. Ini apa namanya, kelabang itu udah banyak banget nih para sobat. Nih, mau ku buang yang ini ada luka baru lagi. Kalau nggak dirapihin nanti Oke teman-teman, tuh lihat ini sampai ada pertumbuhan nih. Di sini ada pertumbuhan tunas baru ya, tunas baru di sini. Tapi di sini tunas barunya aborted nih, gara-gara ada dua kelabang ini. Dua apa sih namanya ini, dua bunga ini nih. Kalau teman-teman belajar proses penyilangan tanaman seperti Greg Hambali ya, Bapak Agronom Asal Indonesia, ini bisa disilangkan ini, tapi saya enggak ya. Saya melakukan proses pembiakan tidak melalui persilangan bunga ya, karena itu ya, saya belum tahu ilmunya, nanti saya akan pelajari. Nih, ini pas banget nih teman-teman, pas banget kondisi ini kita lakukan persilangan. Misalnya ini kita silangkan dengan ini ya. Nih, bisa aja, karena ini juga udah ini juga tuh, udah ini bisa dilakukan persilangan ya kalau mau. Seperti tanaman keladi juga ini kita buang saja teman-teman ya. Saya tidak melakukan persilangan melalui proses bunga kayak gini. Saya paling ya pembiakan melalui proses potong pucuk atau yaitu tadi menunggu tunas baru tumbuh saja. Oke, ini kita buang saja teman-teman ya. Soalnya ini sudah terjadi resiko. Ya mau gimana lagi, mau nggak mau tentu saja ada jaringan yang terluka ya. Tapi kan jaringan yang terluka juga nanti kita tutupin pakai ini ya. Nah ini gimana nih teman-teman? Saya juga minta pendapat teman-teman nih, kalau ada daun baru yang kayak gini nih, aborted kayak gini, ini penyelesaiannya gimana ya? Apa kita biarkan saja begini atau bagaimana ya itu ya? Kalau kita buang semuanya, no, tuh, ininya itu ya, tuh ya kan? Saya rasa saya buang saja lah ya teman-teman ya, supaya nanti pertumbuhannya fokus ke tunas yang ini. Ini saya buang saja, maaf ya teman-teman. Itu keputusan saya. Nah, ya teman-teman komen di bawah katanya jangan dibuang dong. Nih saya yang aborted saya buang aja ya. Kenapa saya buang? Saya nggak mau energi tanaman ini dimakan oleh dia. Dia sudah aborted, untuk apa lagi dipertahankan? Nah, teman-teman komen di bawah ya, gimana dong gitu nih. Jadinya kayak gini nih. Aku maunya dia berfokus untuk menumbuhkan daun yang ini ya. Jadi yang ini, yang kondisi yang ini aku tadi iniin. Nah, kalau teman-teman kehabisan betadin, teman-teman juga sebenarnya bisa pakai antrakol. Ya, antrakol, pakai bubuk antrakol ya. Coba tadi kan sudah pakai betadin kan, sekarang pakai bubuk antrakol nih. Sama aja teman-teman, apa yang ada di rumah nih. Bubuk antrakolnya ditaburin ya, ditaburin di sini. Taburin. Oke, ditaburin tuh. Di jaringan yang basahnya ditaburin ya, biar bakteri nggak tumbuh, biar dia nggak busuk. Oke, selesai. Semoga kita bisa membantu dia. Ini kayaknya apa nih, banyak kotor-kotor ini. Banyak yang udah kering ini kelabangnya ini. Apa sih ini namanya? Tuh. Oke teman-teman, kayaknya jadinya begitu ya. Oke, kita sudah bantu dia. Selanjutnya kita bantu lagi. Ini Diana ya. Tuh teman-teman, karena ekstrim banget cuaca. Tuh Diana aku. Wah teman-teman. Ada satu anakan. Wow. Dia membawa satu anakan itu. Lihat nggak? Teman-teman lihat nggak? Tuh, satu anakan baru. Ya. Nah, tuh. Yang saya, ada dua teman-teman. Ada dua. Oh my god. Ada dua nih. Ini juga sudah ada nih. Ada dua, jadi satu.
Ini satu udah 2 daun dan ada lagi 1 daun lagi, 1 daun baru. Oke, ini sudah indukan banget tuh. Oke teman-teman, aku akan membuang ini ya, biar energi nggak diambil oleh bunga, karena ini kan siratu daun, bukan bunga ya. Dan aku juga pembiakan tidak melalui kawin silang di sini. Aku potong saja ya. Ya nggak apa-apa teman-teman, walaupun ada jaringan baru yang terluka nggak apa-apa. Kita potong saja ya, supaya dia energi dari tanaman ini nantinya akan berfokus ke ini, ke anakannya. Oke, kalau ada betadin, ada antrakol. Oke teman-teman, ini dari ini yang tadi aku kasih betadinnya. Op. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Nah, biar kering dulu, nanti disiram. Sore-sore saya siram. Oke teman-teman. Nah ini satu lagi, Aladin, namanya Aladin. Si Aladin dengan lampu ajaib. Ini Aladin juga sama ya. Tuh aku nggak mau siratu daun ini punya bunga ya, karena belum ada ilmunya untuk melakukan pembiakan dengan persilangan bunga. Jadi aku tuh maunya dia fokus ke sini, ke tunas daunnya yang ini. Nggak mau lagi nanti tunas daunnya aborted. Jadi kita potong saja ya. Bunga ini menandakan dia itu sudah remaja atau dewasa ya. Nah oke, kita buang saja. Terus kalau ada anti germen, kalau ada betadin. Oke, kasih anti germen sedikit boleh. Sini tanganku mana ya. Nah, anti germen ini kan sudah ada salepnya, oleskan ke yang tadi. Tuh, oleskan ke yang tadi salep anti germennya. Tuh getah-getahnya itu salep anti germen. Oke teman-teman, begitu ya. Apa yang ada di rumah, kadang-kadang adanya abu cuci piring tuh ya teman-temannya, dari pembakaran jerami. Oke, aku kalau nggak yakin ya silahkan tambah betadin lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak mau ya jaringan ini membuat bakteri-bakteri tumbuh di situ dan jadinya satu pohon jadinya ini. Biarkan dia sampai kering dulu. Oke teman-teman, nih dari ini tadi ya, pembuangannya tadi. Oke teman-teman, itu dulu dari aku. Cuaca ekstrim begini kita memang harus lebih memperhatikan kondisi aglonema kita ya. Yang tadinya kita hanya 3 hari sekali, 4 hari sekali, sekarang kita harus siram ngocor setiap hari, 1 hari sekali, karena ekstrimnya panas di bulan Agustus ini ya, di bulan hari kemerdekaan kita ini. Jadi kita harus semakin rajin menyiram kocor tanaman kita. Oke para sobat, itu dulu dari aku. Jangan lupa dikasih like, di komen-komen, dan di subscribe. Dah.